Di benua 10.000 klan, kekuatan apapun sangat mementingkan mayat pembangkit tenaga listrik di klan mereka. Jika mereka menemukan diri mereka mayat klan telah jatuh, mayat itu juga dilelang dan diganti dengan ras apapun. Itu akan membuat marah. Selain itu, fluktuasi mayat ini jelas berada di level raksasa puncak. Saya khawatir dia masih memiliki posisi yang kuat di keluarga Thunder Beast. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen, aula besar masih sepi saat ini. Dengan penglihatan bidikan besar ini, tidak sulit untuk membedakan identitas sebenarnya dari mayat tersebut. Tetapi semua orang terlihat seperti ini. Tetapi sepertinya pantas saja itu aneh. Selama itu berharga, wajar saja muncul di sini. Leluhur tua Lei Yao sedikit menggelengkan kepalanya, dengan ringan berkata, jika kamu bisa masuk ke sini, kamu tentu saja tidak khawatir tentang balas dendam keluarga Thunder Beast. Dan semua orang menyembunyikan identitas mereka. Bahkan jika orang tua dari keluarga Thunder Beast mengetahui hal ini, mereka tidak dapat menemukannya. Kepada pembeli. Setelah mendengar ini, Qin Yichen juga terdiam, memandangi mayat dalam cahaya putih, tapi matanya agak linglung. Mungkin, ada beberapa pembangkit tenaga ras manusia yang kuat yang dilemparkan ke sini. Lelang. Dalam keheningan ini, banyak pembangkit tenaga listrik belum berbicara. Mayat binatang puncak dari keluarga binatang guntur memiliki pengaruh yang besar pada 10.000 pembangkit tenaga atribut guntur. Namun, karakter di sini jauh lebih unggul. Pada titik ini, mereka bahkan sedikit tidak mencolok. Kelisan hanya diam melihat ke aula besar dan tidak berbicara lagi. Suasana hening ini berlangsung selama beberapa menit, dan akhirnya terdengar suara samar. Saya menginginkan benda ini. Saat suara itu jatuh, 3 spesies romutan yang memancarkan sinar cahaya yang deras jatuh langsung ke arah Gunung Kelly. Adakah yang bisa menaikkan harganya? Kelisan mengambil 3 romutan atribut bumi sesuka hati, dan setelah melihatnya, dia tersenyum acuh tak acuh, melirik ke aula besar, dan bertanya. Masih ada keheningan di sekitarnya, dan tidak ada yang menaikkan harganya. Tidak ada kebetulan tentang kelisan. Mayat ini bisa ditukar dengan 3 spesies romutan atribut bumi. Cukup bagus jika ada lebih banyak. Di luar nilainya. Selain itu, meskipun pukulan besar di sini sangat ambisius, tidak ada yang salah. Jika bukan itu yang benar-benar mereka butuhkan, mereka tentu saja tidak akan terlalu banyak bertengkar. Dalam pelelangan berikutnya, Kelisan terus menghasilkan barang langka. Beberapa adalah teknik kultivasi kekuatan sihir. Beberapa bahan langka harta duniawi yang langka dalam 1000 tahun. Dan semuanya diambil. Hampir tidak akan ada insiden overshooting. Toh sebelumnya pihak penyelenggara Kelisan sudah mereview sendiri hal-hal yang bisa dibawa keluar. Yang tentunya akan menarik perhatian semua orang. Dalam pelelangan tersebut, Qin Yichen juga mengikuti beberapa pelelangan. Dengan sumber keuangannya yang kuat, ia juga memasukkan 2 lelang di sakunya. Kedua item lelang ini semuanya adalah buah ilahi dengan efek pengerasan yang kuat. Qin Yichen juga punya rencananya sendiri, jadi dia tidak akan ragu untuk menjatuhkannya dengan harga tinggi. Namun, yang mengejutkan Qin Yichen, leluhur tua Lei Yao dan Wu Xiao tidak pernah berpartisipasi dalam pelelangan. Meskipun kedua ras mereka telah mengalami perang besar dan memiliki vitalitas tertentu, Qin Yichen tidak merasa kehilangan modal untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Selain itu, Qin Yichen juga menemukan bahwa di aula besar, ada beberapa siluet dan iblis tua leluhur tua Rai. Mereka biasa saja dan tidak pernah berpartisipasi dalam pelelangan, jadi mereka terlihat seperti sedang menunggu sesuatu. Apakah ada final? Seiring waktu, pameran dagang ini jelas akan segera berakhir. Melihat ke samping leluhur tua Lei Yao 2 orang, Qin Yichen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Uhuk-uhuk, semuanya. Barang selanjutnya yang akan dilelang adalah barang terakhir di pameran perdagangan batal ini. Setelah menyelesaikan penjualan barang lelang, Kelisan berdeham dan melihat ke aula besar dengan sedikit tersenyum. Segera, dengan telapak tangannya, secarik kertas antik yang menguning muncul di tangannya. Apakah ini yang terakhir? Melihat gambar kuno itu, mata Qin Yichen sedikit terpana, dan dia merasa tidak ada fluktuasi khusus pada gambar kuno ini. Tetapi dengan penampilannya, di sisinya, leluhur tua Lei Yao dan Wu Xiao, pernapasan tiba-tiba dipercepat. Selain itu, Qin Yichen sangat menyadari bahwa siluet orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam pelelangan di aula besar, melalui jubah hitam, samar-samar dapat merasakan betapa panasnya mata mereka. Hehe, ini hanya gambar kuno, sama sekali tidak istimewa. Tapi setelah penelitian kami, akhirnya kami menyimpulkan bahwa gambar kuno ini harus berhubungan dengan bagian paling sentral dari Nirvana. Kelisan memegang gambar kuno di telapak tangannya. Saat kata terakhirnya jatuh, hampir semua mata di aula besar tiba-tiba berkumpul di telapak tangannya. Tanah Nirvana. Bukankah itu 10 tanah terlarang besar dari 10.000 benua? Mendengar 4 kata ini, mata Qin Yichen juga sedikit terpana, dan dia berpikir sendiri. Nirvana Land dikabarkan terkait dengan Phoenix Clan. Pada intinya, ada api yang tak berujung. Nyala api ini, bahkan jika disentuh oleh pembangkit tenaga listrik teratas, akan memusingkan.
Selama bertahun-tahun di benua 10.000 etnis, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang mencoba mendeteksi daerah ini. Namun, ada sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan sesuatu di dalamnya. Lebih banyak orang yang secara tidak sengaja terkontaminasi oleh api. Dan akhirnya terbakar menjadi abu. Alasan Nirvana Land bisa menjadi 10 besar tanah terlarang besar adalah karena itu. Bahkan pembangkit tenaga listrik teratas realem bumi telah jatuh. Apa yang membuat Qin Yichen semakin bingung adalah ketika dia mempelajari situasi Nirvana. Dia juga tahu bahwa bahkan dengan bahaya seperti itu, masih ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti menuju kematian dan masuk terus-menerus. Di antara mereka. Hehe, rahasia Nirvana. Seharusnya sudah jelas bagi semua orang, kan? Tatapan kelisan menyapu aula besar, dan suara tawa perlahan terdengar. Pasti ada rahasia di Nirvana? Tanda seru. Setelah mendengar ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, dan kemudian pandangannya tertuju pada dua monster guntur leluhur tua. Tanah Nirvana memiliki pohon suci Nirvana. Dikatakan bahwa jika buah dari Nirvana Divine Tree dapat diperoleh, itu akan membuat orang menyentuh ambang pembangkit tenaga listrik teratas alam surga. Menghadapi tatapan Qin Yichen, setelah sedikit mengerang, leluhur tua Lei Yao perlahan berkata, ambang batas untuk pembangkit tenaga listrik teratas surga realem. Mendengar ini, alis Qin Yichen berkerut ringan. Pembangkit tenaga listrik teratas Heaven Realm. Seberapa nyata dunia ini untuk pembangkit tenaga listrik 10.000 keluarga? Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Lei Lao, rahasia di Nirvana ini tidak boleh berhenti di situ. Setelah hening sejenak, mata Qin Yichen menyipit dan bertanya,